Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Mbak Lia di ibadah online Sekolah Minggu GKJ Karanganyar. Meskipun tidak bertemu, tapi kita harus tetap bersekutu. Saat ini kita masih pandemi adik-adik. Jadi sementara sekolah minggunya masih harus tetap di rumah ya. Tapi Mbak Lia berharap adik-adik semua yang ada di rumah, kelas Bethlehem, Firdaus, Kanaan, semuanya sehat, semuanya semangat dan penuh sukacita. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan. Jangan lupa ya, dimulai dari diri kita sendiri. Hari ini, hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, kita kembali beribadah online dengan tema janji yang harus dipenuhi. Nah, untuk mengawali kebaktian ini, kita akan memujikan satu pujian. Halo, apa kabarmu? Hello, 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 halo, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Baik adik-adik, sekarang sambil tetap berdiri, kita mau berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, Mbak Lia akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat anugerah yang telah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami sampai saat ini. Hari ini kami dapat bangun dalam keadaan yang sehat, semangat, dan penuh sukacita. Dan saat ini kami akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan buka hati kami, kiranya Tuhan persiapkan kami untuk dapat menerima firman-Mu. Kiranya Engkau juga berkati yang akan menyampaikan firman hari ini, yaitu Ibu Wiwin. Kiranya Engkau berkati semua yang Bu Wiwin katakan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami siap untuk belajar firman-Mu dan berkati kami serta seluruh teman-teman kami yang mengikuti kebaktian ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke firman, kita mau menaikkan satu pujian lagi, di mana kita akan belajar tentang kisah Abraham. Jadi kita akan memujikan Tuhan, Bapa Abraham. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu
duduk semuanya. Nah, sekarang Mbak Lia mau mengingatkan lagi ayat hafalan yang minggu lalu. Ayo, persiapkan Alkitabnya, kita baca sekali lagi ya. Mari kita baca bersama-sama. Sudah dipersiapkan Alkitabnya? Mari kita buka ayat hafalan minggu lalu yang diambil dari Lukas 4 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman yang engkau cobai Tuhan Allahmu. Sekali lagi kita baca ya. Lukas 4 ayat 12. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Mbak Lia berharap ayat hafalan ini tidak hanya dibaca dan dihafalkan saja, tetapi adik-adik juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempersiapkan hati kita menerima firman yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwin, mari kita mengangkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekarang duduk yang manis, mari kita akan mendengarkan firman oleh Ibu Wiwin. Silakan. Shalom. Shalom. Anak-anak sekolah minggu GKJ Karanganyar yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Wiwin secara online. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, baik, luar biasa. Iya. Salam sehat selalu buat kalian semua. Harus tetap prokes ya, karena pandemi belum usai. Anak-anak, tadi sudah memuji nama Tuhan dan berdoa bersama dengan Mbak Lia. Maka tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan ayat ke-18. Anak-anak, tolong disiapkan Alkitabnya ya. Yang belum bisa membaca, bisa minta bantu ayah, ibu, kakak, dan juga bisa saudara. Sudah terbuka semua Alkitabnya? Sudah. Sudah ketemu ayatnya? Sudah. Bagus. Kali ini Bu Wiwin akan dibantu teman kita Yovita untuk membacakan firman Tuhan. Silahkan dibaca Yovita dari Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dilanjutkan ayat 17 dan ayat 18. Bacaan diambil dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai 12 dan 17 sampai 18. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Tadi kata Abram,
Engkaulah tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, adalah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitung hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba janda berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah mengikuti gelap gulita yang mengerikan. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu-lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Terima kasih Yovita atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, pernahkah melihat bintang di langit pada malam hari? Ayo, siapa yang pernah? Saya. Iya, pasti semua pernah. Kemudian kalau hari libur, pernahkah anak-anak jalan ke pantai? Pernah. Pernah. Apa yang Anda lihat di pantai? Pasir. Pasir, apalagi? Air. Air. Ya, pasir, air, pedagang-pedagang. Kalau kita diminta untuk menghitung bintang maupun pasir yang ada di pantai, kira-kira anak-anak mampu enggak ya? Ya, banyak banget. Iya, banyak sekali. Apakah ada yang sudah pernah mencoba menghitung? Ya. Sudah? Bisa enggak? Gak bisa. Enggak bisa. Tentu banyak sekali. Bahkan kita tidak mungkin dan tidak mampu menghitungnya. Hari ini kita akan belajar tentang janji Tuhan kepada Abram. Tuhan berjanji untuk memberi keturunan kepada Abram yang banyaknya digambarkan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada yang tahu siapa Abram itu? Belum ada yang tahu ya? Nah, anak-anak, Abram itu adalah seorang dari Ur Kasdim. Namanya Abram. Ketika belum mempunyai anak, kemudian berubah menjadi Abraham. Bapa orang beriman.
suami dari Sarah dan Hagar, ayah dari Iskak dan Ismail. Ada lagi yang tahu siapa Abram itu? Ya, Abram adalah orang yang diuji imannya dengan janji Tuhan kepadanya. Menurut akal Abram, janji Tuhan kepadanya adalah mustahil. Mustahil itu tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin? Karena Abram saat itu sudah sangat tua, sudah pakai tongkat ya adik-adik. Kalau adik-adik lihat nenek-nenek yang tua, nah sudah seperti itu Abram. Kemudian istrinya namanya Ibu Sarah, dia juga sudah diketahui bahwa mandul. Mandul itu apa adik-adik? Iya, mandul itu tidak bisa punya anak. Maka ketika Tuhan berjanji kepada Abram, ia seakan-akan sulit mempercayainya. Namun, janji tetap janji. Tuhan membuktikan kepada Abram atas janjinya. Tuhan mengkaruniakan Iskak dan Ismail untuk penggenapan janji kepada Abram. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah janji Tuhan. Maka, jika kita berjanji, mari meneladani Tuhan saat berjanji kepada Abram. Tuhan menggenapi janjinya kepada Abram saat tertentu. Jadi kita harus sabar menunggu janji Tuhan. Mungkin kita pernah berjanji ya. Coba siapa yang tahu janji apa yang pernah anak-anak ucapkan? Ya, contohnya mengerjakan PR pada sore hari. Kemudian berjanji mau latihan pujian di gereja. Berjanji bangun pagi sebelum berangkat sekolah. Berjanji nurut sama orang tua. Berjanji tidak suka marah dan lain-lain. Jika kita mengucapkan janji tersebut, tentulah harus kita tepati ucapan janji kita, supaya kita tetap dianggap sebagai anak-anak yang dapat dipercaya. Anak-anak, apakah akibat kalau kita tidak menepati janji? Ada yang tahu enggak akibatnya apa? Iya, benar. Tidak punya teman, dijauhi teman, atau dikucilkan, membuat orang lain kesal atau marah. Tidak akan dipercaya lagi, tidak banyak teman. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar bahwa ternyata berjanji itu berat. Maka jangan sampai kita mudah mengatakan janji-janji baik kepada orang tua, kepada guru, teman, atau siapapun. Karena janji adalah hutang yang harus tentunya dibayar. Demikian tadi anak-anak firman Tuhan mengenai penggenapan janji Tuhan, janji yang harus digenapi. Amin. Oh ya, coba anak-anak buat komitmen ya untuk 1 minggu ke depan. Apa yang harus dilakukan? Komitmen tersebut tolong ditulis, kemudian ditempel di kamar. Kalau adik-adik anak-anak sudah melakukan, disilang. Yang belum berarti harus
dilakukan. Yuk dicoba ya. Kita berjanji dulu dengan diri kita sendiri. Apakah kita bisa menepatinya? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kasih setiamu di pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima. Pada pagi hari ini, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami untuk selalu menepati janji. Kami harus meneladani Tuhan di dalam berjanji. Seperti Tuhan berjanji kepada Abram. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta. Biarlah Tuhan Engkau selalu berkati, Engkau selalu lindungi, Tuhan selalu beri kesehatan. Kami berdoa untuk majelis gereja dan komisi yang ada di gereja. Kiranya Engkau juga berkati. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga selalu berkati, sertai, beri umur panjang. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini belum sempat mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau buka hatinya supaya di lain kesempatan bisa bersama-sama dengan kami mengikuti acara sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Wiwin. Sungguh luar biasa dan indah sekali firman hari ini, di mana kita belajar dari Bapak Abram tentang janji yang harus dipenuhi. Nah, sekarang adik-adik, semuanya berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Badan yang tegap, pandangan lurus ke depan, tangan kanan berada di dada sebelah kiri. Mari kita mengucap pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang silahkan kembali duduk dan kita persiapkan persembahan kita. Nanti minta tolong Papa dan Mama untuk mengumpulkan persembahan dan bisa dititipkan ke kantor gereja atau kepada majelis kelompok. Untuk mengiringi persembahan kita akan memujikan satu pujian, Aku Diberkati, dan dilanjutkan dengan Kakek Nenek. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti, malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Semuanya
Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rasakan berkat-Mu sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami telah mengaturkan persembahan kami, sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkati agar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu serta dapat memberkati sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini. Engkau berkati kami, firman yang telah kami terima dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan Engkau berkati guru-guru sekolah minggu, teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu semuanya. Engkau berkati dengan kesehatan, semangat, dan sukacita, sehingga kami dapat selalu mengikuti ibadah online setiap minggunya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Sebelum menutup, Mbak Lia punya ayat hafalan untuk minggu ini yang diambil dari firman kita tadi. Mari kita buka kembali Alkitab kita untuk membaca bersama-sama yang diambil dari Kejadian pasal 15 ayat 5. Mari kita baca. Mari kita baca Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Kita baca sekali lagi. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Ya, sudah saatnya kita berpisah untuk ibadah hari ini. Tapi untuk adik-adik yang ada di rumah, selalu setia mengikuti ibadah online sekolah minggu setiap minggunya ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat dan sukacita selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube GKJ Karanganyar. Mari kita memuji satu pujian, Allahku besar. Terima kasih. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan memberkati.